Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita Sukiotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada hari ini Jumat tanggal 16 September 2022. Malam ini kita masuk pada part ke-82 Nisaya Pacayo. Sebelum kita memulai kelas, kita akan sama-sama membacakan Namakara Gata yang mungkin bisa dipimpin oleh Pak Hendra. Baiklah, Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan membacakan Namakara Pata. Mari mengambil sikap Anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Bu Lucy. Terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Baik, terima kasih Cilusi, Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, marilah kita bersikap Anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini tanggal 16 September 2022 kita kembali melakukan diskusi Dharma terkait dengan Patana, dan Patana kita hari ini membahas tentang Indriya Pacayo. Kita doakan teman-teman kita yang ikut kelas ini yang sedang sakit semoga segera sembuh ya. Nah, teman-teman sekalian, izinkan saya menggunakan whiteboard ya. Kita hari ini membahas Patana yang ke-16. Ya. Kita menggunakan Patana yang ke-16 ya. Nah, Patana yang ke-16 itu adalah Indriya Pacayo. Indriya Pacayo. Teman-teman udah pernah lihat YouTube saya yang bab 7? Sudah ikut pernah kelas kita ada bab 7, ingat ya? Terkait dengan, kalau teman-teman masih ingat ya, bab 7 itu berbicara tentang, kalau bab 8 kan bicaranya kan terkait dengan kalau kita bicara bab 8 kan terkait dengan Paticcasamuppada dan Patana. Kalau bab 7, kalau teman-teman ingat, kita membahas tentang Samuccaya Pacayo kalau tidak salah ya, terkait dengan kalau kita bicara terkait dengan Paramata Dhamma, pembagian cita sika rupa itu dari sisi Akusala Sanggaha, Misaka Sanggaha, dan Bodhipakkhya Sanggaha serta Sabawa Sanggaha. Programnya kita punya ya, Ntar saya akan tunjukkan program ini, tapi besok dulu ya, karena saya tadi baru telepon ke Rudi. Jadi program tempat saya kurang lengkap, nanti saya akan minggu depan baru saya tayangkan program kita. Teman-teman, kalau teman-teman nanti melihat kalau tidak salah di Misaka Sanggaha, Misaka itu mix, itu digabungin ya antara Kusala dan Kusala ya. Di situ kalau teman-teman nanti lihat YouTube kita yang di bab 7 terkait dengan indriya ya. Kita bicara ada indriya 22.
Indria 22 itu salah satu di antaranya adalah terkait dengan ini, dengan apa namanya, dengan indria pacayo. Ya, dengan indria pacayo. Makanya teman-teman harus nanti melihat apa namanya indria pacayo atau indria 22 yang ada di bab 7 Abhidhamma Sangga kita ya. Karena ini apa namanya? Ini kalau ini sudah dikuasai, teman-teman mungkin akan lebih mudah ya. Jadi apa itu indria? Indria adalah di salah satu buku, indria itu pengendali ya, atau punya kemampuan atau punya hubungan. Kalau satu sisi ada yang bilang begitu. Tapi kalau kita lihat mungkin di bukunya Pak Pandit kali ya. Siapa yang punya tuh? Ada 26 indria. Indria itu kalau kita bicara adalah pengendali indria atau kondisi pengendalian. Indria itu kan nanti kita akan berbicara apa bedanya indria dengan adipati gitu kan. Nah, nanti kita lihat ya, teman-teman, lebih detailnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang keenam ada 16 adalah indria pacayo. Ingat ya, patana kita menggunakan pacayani desa sehingga kita menganalisa patana secara presisi gitu ya. Nah, kalau kita bicara indria ini kalau teman-teman ada bedanya dengan adipati. Apa beda dengan adipati? Kalau kita bicara adipati itu kan penguasa ya. Adipati pacayo di apa namanya di patana ketiga kalau tidak salah atau kedua saya lupa ya. Apa yang membedakan adipati dengan indria? Kalau teman-teman nanti lihat di bab 7 kita, adipati itu kan raja nih. Ya, king ya. Kita tahu Pangeran Charles jadi raja nih hari ini, apa kemarin ya. Dinobatkan dia raja. Adipati itu raja atau penguasa. Nah, kalau kita bicara penguasa, maka kita bicara indria, ada panca indria kan ada apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, lidah, dan tubuh gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara mata, itu adalah rajanya di mata. Jadi kalau kita bicara cakundria, berarti cakundria itu adalah kalimat saya raja, mata menjadi raja gitu, kalimatnya gitu. Jadi kalau adipati adalah penguasa, kalau indria adalah raja yang menguasai apa ya, yang menguasai 22 itu ya, ada 22 yang kita akan nanti lihat 22 indria itu apa saja. Kita kembali ke bab 7 sebenarnya ya. Jadi artinya kalau kita ingin mengatakan indria itu apa sih gitu kan, dia raja kecil lah kalau saya katakan gitu ya. Indria adalah, kalau adipati ini adalah raja besar begitu ya, raja besar menguasai semuanya. Kalau indria adalah raja kecil. Kalau boleh saya bilang begitu, raja kecil. Kenapa raja kecil itu? Karena misalnya kita bicara cara paca indria, apalagi indria ini kan ada 22 ya. Kita lihat misalnya salah satu contoh adalah cakundria, misalnya gitu ya. Cakundria. Caku indria. Kalau kita bicara caku indria, HU ya. Cakundria, kalau kita bicara cakundria maka mata menjadi raja nih. Ya. Mata menjadi raja. Tapi kalau adipati itu raja besar. Kekuatan adipati itu yang menghantarkan kita hari ini bisa mencapai kesucian dan sebagainya. Karena adipati itu kan namanya adipati itu kan dalam terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan ya kalau di zaman dulu kan adipati itu penguasa satu daerah gitu ya, atau raja kecil lah. Nah, teman-teman kalau kita mau melihat apa itu indria pacayo, maka teman-teman akan menemukan bahwa indria itu bisa mengkontrol, kalimatnya begini. Jadi kalau kita berbicara indria itu adalah indria pacayo itu adalah kondisi pengendali indria atau kondisi pengendali. Kondisi, kan ada pacayo kan, kondisi pengendali. Atau boleh dikatakan pengontrol. Pengkontrol. Ya. Jadi dia bisa mengkontrol apa? Mengkontrol terkait dengan seluruh panca indria kita. Kita seluruh indria kita. Sekali lagi kalau kita bicara indria kan di Abhidhamma sesuai dengan
Samosaya Sanggaha itu ada 22 indria. Nanti kita lihat apa itu 22 indria. Nah, jadi teman-teman nanti teman-teman akan ketemu kalau saya ingin ibaratkan ya teman-teman ya. Ada beberapa ibarat terkait dengan apa itu indria. Analoginya seperti apa? Kalau kita bicara analogi tentu diibaratkannya salah satu buku di Sugata Wangsa dikatakan bahwa ini seperti kondisi 4 menteri. Indria itu 4 menteri. Nah, 4 menteri dalam satu negara nih. 4 menteri di satu negara ya. Nah, mereka kebetulan masing-masing punya wilayah. Ada wilayah utara, ada wilayah selatan, ada timur, ada barat gitu ya. Nah, 4 menteri ini hanya menguasai negara bagian saja. Ya, menteri 1 hanya menguasai utara, menteri 2 menguasai selatan, menteri 3 menguasai timur, dan menteri keempat menguasai barat. Nah, bisa nggak menteri utara menguasai selatan? Nggak bisa ya. Nah, kita tahu inilah yang dikatakan sebagai indria. Ya, indria itu adalah ya raja-raja kecil tadi yang saya katakan itu ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara Sang Buddha kan mengajarkan tentang ada 5 indria kan. Ada cakundria gitu kan, sotendria, terus segala macam. Tapi kalau di Abhidhamma nanti teman-teman kita akan melihat indria itu ada 22 ya. Kalau kita bicara di bab 7 yang namanya indria ya, indria itu ada 22. Nanti kita tunjukin ya. Kalau ini aja di bab 7 ya. Teman-teman nanti bisa berbicara apa itu indria. Jadi kita bicara indra itu kan kalau kita bicara indra itu kan raja kan, dewa Indra gitu kan, raja ya. Dia raja. Tapi raja yang hanya menguasai wilayah kerajaan ke wilayah menguasai wilayah kan. Wilayah tertentu saja. Wilayah tertentu. Ini adalah raja. Indria itu adalah raja, menguasai daerah tertentu. Nah, jadi sekarang ada 22. Kalau teman-teman masih ingat di bab 7, satu-satu kita ingetin ya, nggak apa-apa, nanti baru kita yang namanya cakundria itu wujud aslinya apa sih gitu ya. Nah, kita akan lihat ya. Jadi ini adalah yang pertama dikenal sebagai cakundria. Kalau teman-teman nanti teman-teman belajar, karena ingat ya kalau kita bahasa Pali ketika huruf vokal ketemu huruf vokal ada yang dikalahkan ya, jadi cakundria. Ini nggak muncul. Apa itu cakundria? Cakundria adalah indria mata. Kalau kita bicara indria mata, maka apa yang terjadi? Indria tadi kan raja, ya. Caku adalah mata, berarti apa? Kesadaran yang maksudnya kesadaran mata ini atau mata ini raja dalam proses melihat, gitulah kalimatnya gitu ya. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita yang sehari-hari yang sederhana misalnya adalah kesadaran raja gitu ya. Raja dalam proses melihat gitu ya. Yang jadi raja siapa? Mata. Karena mata berfungsi sebagai melihat. Nanti kalau teman-teman belajar di bab 7 ya, yang namanya caku indria sejatinya atau para mata damanya apa? Ya, para mata damanya saya tutup pakai kurung buka kurung tutup ya, pakai bas. Adalah caku pasada. Ya. Caku pasada. Ini adalah para mata damanya. Ya, yang saya kurung adalah para mata dhamma. Lalu yang kedua, nggak apa-apa ya kita belajar sekalian kita belajar karena Anda harus kuasai 22. Ini baru Anda paham ya. Ada caku indria, yang kedua ada sotindria.
Sotindriya itu adalah indera telinga. Nah, kalau kita bicara indera telinga, teman-teman sekalian, berarti apa ini? Raja dalam proses ngapain? Mendengar ya. Dan kalau kita bicara wujud aslinya adalah tentu adalah sota pasada. Loh, gitu ya. Yang ketiga, masih ingat teman-teman, gandri gaha. Ganda ya, ganda itu jadi apa? Gandriya. Apa itu gandriya atau ganda? Ganda itu adalah indria hidung. Indria hidung. Dan tentu paramata damanya adalah sota ganda. Gana pasada. Gitu ya. Yang keempat, anak ini ada 22, saya mengingatkan ini pelajaran bab 7 sebenarnya ya teman-teman ya. Yang keempat adalah jiwi, kita beda nih ya. Yang keempat adalah, ini kita bicara rupa sebenarnya lebih banyak. Jihwa kan jadi jihwindriya. Apa itu jihwindriya? Tentu indria, apa teman-teman, lidah ya. Dan paramata damanya adalah, kalau masih ingat, adalah jihwa pasada. Yang kelima apa teman-teman? Kaya. Jadi kaindriya. Kaindriya kita bicaranya apa? Indriya apa? Jasmani atau tubuh, ya. Dan tentu di sini adalah kaya pasada. Kaya pasada. Ini yang saya kotakin adalah paramata dhamma. Yang keenam apa teman-teman? Iti, makanya harus dikuasai ya teman-teman. Karena kalau kita menguasai indria, maka kita menguasai adalah biasanya terkait dengan rupa juga ya. Iti apa kalau teman-teman? Itindriya. Ini Pak, ini proses bawah nih. Itindriya itu. Romo bukan yang manindriya ya, yang keenam ya. Yang keenam apa? Manindriya. Oh, belum. Enggak apa-apa. Kita bicaranya rupa dulu semua. Oh, ya. Itindriya itu apa, teman-teman? Feminitas, indria, feminitas ya. Paramata damanya apa, teman-teman? Iti bawa. Dia di rupa bab 6 nanti kita bicara iti bawa. Paramata damanya adalah iti bawa. Lalu yang ke-7 kita bicara bab 7 ya. Ini masuk ke bab 7. Habis apa laki-laki, apa feminim atau apa? Maskulin nih. Kalau maskulin apa? Purindriya, purisaya. Purisindriya. Purisindriya adalah terkait dengan indria maskulin. Maka ini adalah apa? Purisabawa. Itu ya teman-teman ya. Yang ke-8 masih ingat apa teman-teman? Di bab 7. Manindriya baru nih ya. Kita bicaranya apa tadi? Kenapa kok tidak? Karena nggak apa-apa sih urutannya, nanti kita bisa tahu. Karena kan kita bicara begini nih. Kalau kita kelompokkan nanti ya Ibu Jani ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masuknya ke apa nih teman-teman? Indria panca indria nih. Panca indria kan? Yang 6, 7 jadi masuk apa? Rupa. Bawa. Ya gitu ya. Kita lihat dulu. Yang nggak apa-apa kita selesaikan dulu. Mano jadi mandrindriya. Ini apa teman-teman? Indra apa? Batin. Itunya apa? Wujud aslinya apa? Dalam Abhidhamma wujud aslinya apa? Mana? Cita 89.
121 ya. Wujud aslinya itu. Kalau kita bicara yang ke-9. Suka. Suka itu sukindria. Suka itu K-nya 2 apa 1? 1 ya. Suka itu jadi sukindria. A ketemu I jadi yang menang I. Sukindria. Sukindria itu apa? Indra apa? Indra itu raja ya, sekali lagi ya. Kalau di sini berarti kan tadi kan kita bicara mata raja dalam proses melihat, raja dalam proses mendengar gitu kan, raja dalam proses maskulinitas gitu ya. Sifat feminimnya menjadi raja di saat itu. Kalau kita bicara soka indria, soka nih, suka ya, apa jadi teman-teman? Indria apa? Rasa senang dari jasmani. Rasa senang dari rupa ya. Apa wujud aslinya, teman-teman sekalian? Wedana cetasika ya. Wedana di cetasika ya. Tapi tentu kalau kita bicara dicitanya apa? Kan wedanya ini, dicitanya apa? Suka, sahagatang, yang itu ya. Ini kan bisa saja apa namanya? Ntar lihat apa ini Anda terima dulu ya, Anda terima dulu nanti baru kita lihat ke asli. Ini karena sebenarnya ini pelajaran bab 7. Oke lah ya, yang ke-10 ya. Karena kita sedang bicara patana, bukan bicara bab 7 nih. Tapi nggak apa-apa, saya akan menjelaskan biar teman-teman ingat lagi. Dan saya yakin teman-teman lupa ya. Lalu yang kedua adalah duka. Yang ke-10. Dukindria. Apa itu dukindria? Teman-teman, indria rasa derita atau rasa penderitaan ya. Rasa derita. Derita dari apa? Dari rupa. Wujud aslinya apa, teman-teman? Wedana cetasika juga. Kalau di cita jadi apa? Duka. Gitu ya, dari duka. Ada suka, ada duka. Terus yang ke berapa? 11 apa 12? Tadi ke berapa sih? Tadi ke 10 ya. Sekarang kita ke 11. Suka mano jiwita. Oh, saya lupa nih, sorry sebentar ya teman-teman. Kok 11 ya? Oke, yang 11 nggak apa-apa. Yang 11 adalah jiwitindria. Apa itu jiwitindria, teman-teman? Indra apa nih? Indra apa, teman-teman? Jiwita apa? Daya hidup atau daya kehidupan. Wujud asli abidamanya apa? Jiwita. Jiwitindria cetasika ya, atau jiwita rupa. Jiwita rupa dan jiwitindria cetasika. Kita belajar bab 7 ya, nggak apa-apa. Yang ke-12 apa? Teman-teman yang ke-12 apa? So manasa. Somanasa. Jadi somanasi ya. Somanasa jadi somanasi. Somanasindria. Ini apa? Indra apa dia? Senang dari batin. Dari batin. Para mata damanya apa? Wedana cetasika. Kalau rupanya apa? Rupanya apa, teman-teman? Somanasa sahagata. Somanasa sahagata cita. Somanasa sahagata cita ada berapa di cetasika? Apa di rupa ada berapa? Somanasa yang sahagatang ada berapa? Dari 91 121 cita ada berapa somanasanya?
Ada berapa teman-teman? 62 ya. Kita lihat, nggak apa-apa. Kita nanti diskusi aja ya. 13. Domanasa. Domanasindria. Ya, domanasindria. Ini apa nih? Indra tidak senang atau apa kalimatnya? Derita. Derita dari batin. Sama ya, wedana cetasika. Dosanya berapa? 2 ya. Plus dosa mula. Dosa mula cita 2. Yang ke-14 teman-teman apa? Upekandria. Ini berarti kita belajar upekindria. Kita harus hafal bab 1, hafal bab 7 ya. Ya Bidamani bab 8 ini ya terkait dengan indria pacayo ya. Indria apa nih? Kalau UPK di buku Pak Pandit masa bodoh, kalau di buku kalau UPK itu sebenarnya sedikit kesenangan ya. Sedikit UPK itu di sini adalah sedikit kesenangan. Ya. Tentu dalam batin ya. Ini aja apa teman-teman? Wedana juga ya. Wedana wujud aslinya adalah wedana cetasika dan UPK ada berapa teman-teman? Ada 55 ya. UPK itu ada 55. Ya, UPK ada 55. Coba Anda bayangkan. Ini ya 62 tambah 2 tambah 5. 55 berapa totalnya? Berapa teman-teman? 62 tambah 2 tambah 55 kena berapa? 119. Hah? 164. 119. 17. Berapa? 119 119 ya? tambah 55. 119 bukan 121 ya? Masih kurang 2 ya. Kok masih kurang 2 ya? Oh iya, kan ada suka duka. Suka sama duka. Iya ya, pas ya. Iya. Suka duka kan nggak masuk ke situ kan, jadi Iya, totalnya betul, benar ya, betul. teman-teman ya. 121. Betul ya? Ya. Ini kan 62 sama 2, 62 tambah 2 tambah 55 kan 119. Tambah suka 1, tambah duka 1, jadi totalnya 121. Betul ya? Ya. Oke, yang ketiga. Yang 15. Sadindria, sadah. Sada itu sadindria jadinya ya. Apa itu sadah? Teman-teman? Indria, keyakinan kan? Kalau keyakinan sudah menjadi raja, wah, kita bisa tahu tuh ya, bisa memurnikan batin. Apa wujud aslinya? Sada cetasika ya. Saya tanya, sada cetasika dalam sada itu munculnya di mana? Di apa namanya? Yang sobana atau asobana? Malah udah punya. Saya juga tadi salah. Cetasika itu muncul sada itu munculnya di baik atau di tidak baik? Di baik ya. Kalau sada itu pasti munculnya di baik. Kalau di baik berarti dia somanasa bukan? Somanasa ya. Apa maksudnya kalau sada itu pasti munculnya di mana? Di baik kan? Kalau di baik berarti sobana ya. Nah, nanti sada itu muncul di sobana. Sobana cita 91. Ya. Itu pelajaran bab 6. Bab 7 nanti lihat lagi. Saya hanya mengingatkan saja. Ini sedikit lagi ya, wirindria. Apa itu wirindria? Wirya. Maka udria menjadi wirya itu semangat atau energi atau usaha. Ini usaha atau semangat boleh ya, atau energi boleh. Maka ini adalah sada atau wirya. Wirya cetasika plus apa? Kita tahu wirya cetasika kalau dia bersekutu ada berapa? 105 di cetasika.
Betul nggak teman-teman? Citanya kita belajar Sagah sama sampai yoga. Kalau wirya itu muncul, wirya bisa muncul di berapa cita? Masih ingat? Nih, biar teman-teman tahu. Kita kembali ke bab 1 ya. Bentar, saya exit. Tuh lihat, kalau saya tadi katakan misalnya sada. Sada muncul, sada sati, sada muncul. Sada itu muncul berapa? Sada itu muncul di sobana. Ya. Ini kan kalau kita bagi ini kan asobana 30, ini sobana berapa? 91. Ya kan? Dia muncul di sobana 91. Sekarang kita lihat lagi, tadi apa? Wirya ya, ini wirya. Witaka wirya. Witaka wirya. Wicara, sorry ini wirya. Wirya. Ketika wirya muncul, berapa totalnya nih? Di bawah tuh ada angka berapa? Di bawah angka berapa? Kelihatan nggak teman-teman? 100. Ini pelajaran bab 2 nih, 105 ya. Kelihatan nggak yang merah ini teman-teman? Halo. Terlihatkah 105? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Dan ini kalau dihitung itemnya 105. Begitu ya? Ini pelajaran bab 2. Kok pelajaran bab 2 disatukan ke pelajaran bab 8. Wah, ini keren ya. Bab 2 masukin bab 8, bab 7 masukin bab 8. Karena kita memang belajar Abhidhamma itu begitu, presisi. Ya. Jadi wirya itu adalah cita berapa? 105 ya. 105. Sekarang 17. Setelah wiryendriya ada yang namanya satindriya. Ingat ya kalau indriya, kalau nanti teman-teman mencapai kesucian, teman-teman bisa mengerahkan seluruh indriya kalian. Ya, kita mencapai kesucian ini bergerak semua. Ya, ini adalah satindriya. Satindriya itu sati. Ini indra apa? Raja apa dia nih? Sati itu apa? Sati itu apa ya? Perhatian, ya. Perhatian penuh. Maka di sini apa? Sati cetasika. Kalau sati muncul berapa cita ya, teman-teman? 91 dia hanya, ya. Sobana 91 saja. Yang ke-18, kita masih 19, 20, 21, 22. Kan 22 kan? 18 sama samadhi. Ya. Samadhi. Samadhi. Indriya. Jadi ini indriya apa dia? Samadhi itu apa teman? Konsentrasi. Berarti ini kalau konsentrasi samadhi adalah ekagata ya. Kalau samadhi itu kan ekagata kan? Ekagata cetasika. Tambah berapa? Cita 72. Ketika samindriya itu adanya di cita 72. Kita belajar nanti. Di bab 7 dilihat saja ya. Lalu ada panyindriya. Nih. Panya ya, panyindriya. Dia itu apa? Indriya apa teman-teman panya? Kebijaksanaan kan? Kalau panya ya panya. Panya muncul di berapa cita kira-kira? Ya, yang nyana sampai yutang dia yang 3 akar pasti. Yang nyana sampai yutang. Baru indriya itu muncul ya. Berapa jumlahnya yang sampai yutang? 47. Kalau dengan Lokutara Cita 8 40 jadi tambah 2, tambah 40, tambah 30 lagi ya, sisanya 30. 30 berapa? 32 ya. Tambah 30 aja jadi 78. Itu ya.
Panyindriya. Sekarang berapa nih? 20. 20 adalah anyanantara. Ananya gitu ya, ananya ta nanya apa tanyana ya, tanyanasa janasa indria. Masih janasa indria masih ya. Ini apa? Indria apa ini teman-teman? Masih ingat nggak kalau di bab 7? Kalau teman-teman nanti belajar di bab 7, nanti teman-teman akan ketemu kalau di bukunya Pak Pandit itu terkait dengan apa sih bakat kejiwaan, tapi saya kurang begitu tepat sih sebenarnya ya. Bakat untuk bisa mencapai kearhatan gitu loh, kalimatnya begitu teman-teman. Jadi kalau Anda bisa mengembangkan namanya anyana, tanyana, sa indria itu, seseorang akan berpikir bahwa saya akan mengetahui dhamma yang belum diketahui. Kayak gitulah kalimatnya. Nanti lihat lagi ya di bab 7. Jadi artinya kalau kalimatnya di apa namanya? Artinya ini orang ini punya bakat untuk bisa mencapai apa teman-teman? Ananya tanya sa gitu ya, indria gitu ya teman-teman ya. Jadi pada seseorang ketika orang ini melakukan apa? Melakukan vipassana. Kalau dia mau melakukan vipassana, nanti dia punya sebuah energi namanya ananya tanasa indria. Gitu ya teman-teman ya. Ini apa nih? Ini adalah energi seseorang untuk akan mengetahui dhamma yang belum diketahui. Untuk bisa mengetahui dhamma yang belum diketahui. Yang belum diketahui. Nanti lihat ya di bab 7 ya, kita punya rekaman ya. Apa wujud aslinya? Wujud aslinya adalah panya cetasika. Kalau orang sudah punya ini, punya panya cetasika. Apalagi sotapati maga. Jadi kalau seorang sotapati akan punya ini. Akan punya proses berpikir bahwa apa yang saya belum ketahui tentang dhamma yang belum saya ketahui, gitu ya. Lalu ada yang namanya anyindriya. Anyindriya. Apa itu anyindriya? Anyindriya adalah ini isinya kalau kita lihat isinya ini panya tentu. Tapi panya cetasika, tapi dia sotapati maga. Sotapati pala, bukan maga lagi nih. Ya. Sotapati pala berarti dia apa nih? Apa teman-teman? Apa kira-kira ini kalau kita bicara anyindriya? Pengetahuannya final. Ia punya bakat untuk bisa mencapai penerangan. Penerangan sempurna tentu ya, atau mencapai kesucian. Jadi ini apa ya? Sebuah energi atau raja atau indria. Apa kali itu ya? Punya pengetahuan final lah ya. Pengetahuan final. Kenapa dia punya pengetahuan final? Karena bisa mencapai penerangan. Baik itu mencapai penerangan Sotapati pala, Sakadagami pala, Anagami pala maupun Arhata pala, ya. Maka wujud aslinya apa? Panya cetasika, tapi apa teman-teman sekalian? Ya, maga cita yang apa nih? Saya hapus ya. Jadi ini kalau kita bilang kan Sotapati maga udah kan tinggal berapa? Tinggal maga 3 aja ya. Tinggal maga 3 kan?
Ya. Kan maga 3 kan sama apa? Pala 4. Pala 4. Paham nggak nih maga 3 pala 4 teman-teman? Karena maganya kan di sini nih ya. Satu ya. Satu kan ada di sini. Kalau semuanya kan maga ada 4 kan? Ini tinggal ini sisanya tambah pala 4. Ya. Yang terakhir, saya pakai warna merah biar ada pemisahnya. Yang terakhir adalah Anantawindriya. Anata. Anantawindriya. Apa itu Anantawindriya? Seseorang yang telah mengetahui pengetahuan final. Suatu energi, ya energi ini ya, ini energi atau usaha atau wirya atau raja gitulah kalimatnya. Karena seseorang telah mengetahui pengetahuan final. Pengetahuan final. Nanti kalau teman-teman ketemu di bahwa semua dia bisa mengetahui keadaan semua makhluk dan alam semesta ini. Maka tentu wujud aslinya adalah ya teman-teman. Oh ini cuma 3 doang teman-teman, salah nih saya ya. Salah ya teman-teman, hapus ya. 3 nih. Cuma 3 saja, kurang 1 ya. Maka ini wujud aslinya apa? Adalah wujud aslinya adalah Panya dan Arahata Pala. Jadi teman-teman sekarang bisa tahu ya, untuk bisa mencapai kesucian, Anda membutuhkan membutuhkan indria 22. Ya. Anda membutuhkan berapa teman-teman? Indria 22. Oke lah itu ya. Itu pelajaran bab 7. Sekarang kita baru masuk ke pelajaran apa teman-teman? Ke pelajaran bab 8 ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan patana yang ke-16 yaitu adalah indria pacayo. Ya, teman-teman. Tadi saya katakan apa bedanya indria dengan adipati? Kalau adipati adalah raja dunia, ya. Tapi kalau indria adalah raja kecil, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belajar sekarang ya, saya ajak teman-teman misalnya terkait dengan ini. Itu 11. 1. Ini teman-teman nih, saya ajak teman-teman begini. Kita bicara caku indria. Ya. Indria di sini adalah mendominasi dia. Mata mendominasi, mata menjadi raja kecil. Gitu ya. Ia bisa mengendalikan apa? Ia bisa mendominasi hanya di area mata saja. Jadi makanya disebut caku indria. Dipahami sampai situ teman-teman? Jadi kalau kita bicara caku indria berarti apa? Apa teman-teman? Mata menjadi apa? Menjadi pengendali. Mata menjadi pengendali. Ya. Kalau ini berarti apa? Telinga menjadi pengendali. Ya, akan berlaku sama ya. Tapi nanti teman-teman akan belajar di bab 6, ternyata ketika mata menjadi pengendali, mata ini punya 10 kelompok. Ya, bukan 10 kelompok, punya kalapa. Apa itu kalapa? Kalapa adalah klaster kelompok atau ketika caku indria ini muncul, tidak hanya mata menjadi raja betul. Mata menguasai betul. Tetapi ketika mata ini melakukan caku indria, maka ada yang disebut dasa kalapa. Kita lihat ya. Ini pelajarannya bab 6 jadinya. Waduh, muter-muter hebat nih Abhidhamma nih ya. Kalau nggak belajar bab 1 sampai bab 7, kelingan Anda ya. Gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa ya.
Nggak apa-apa, ini kan obat puyeng kan ini, ya. Oke, kita lihat gini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara caku indria misalnya ya, mata nih ya. Kita bicara caku indria. Kelihatan ya, ini kan mata nih. Ya teman-teman ya. Ini kan mata ya teman-teman ya. Kalau kita bicara mata, yang disebut caku indria, jangan teman-teman berpikir bahwa kan caku indria kan landasannya adalah para mata damanya adalah caku pasada kan. Ketika yang namanya caku indria ini berfungsi, maka caku indria ini punya yang namanya caku dasa kalapa. Ada 10 komponen yang menyertainya. Tuh, apa saja? Patawi datu, apo datu, tejo datu, wayo datu. Ada caku pasada, ada rupa ramana atau warna ramana, ada ganda ramana, ada rasa ramana. Lalu ada apa ini sih teman-teman? Ada jiwitindri rupa dan ahara. Jadi ini kita bisa mematakan teman-teman bahwa mata itu nggak ada rohnya. Roh itu bukan di mata. Karena kalau mata ada rohnya, berarti kalau mata ini hilang, lenyap, maka kita akan meninggal. Ya betul, mata ada jiwitindrianya, tapi ada aharanya, ada patawi apo tejo wayo, ada rupa ramana atau warna ramana, ganda ramana dan rasa ramana. Nah, ini besok belajar kita bab 6. Belum online ya kita ya, belum online ya, masih offline kemarin terakhir ya. Nanti ini mungkin baru bulan-bulan Desember ke akhir atau awal ya. Kita belajar tentang apa itu terkait dengan kalapa ya, tapi kemudian sih tahun 2023. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa membayangkan sekarang kalau kita belajar terkait dengan, Anda bisa bayangkan kan di sini ya, untuk yang namanya caku indria saja membutuhkan 10 kalapa, 10 rupa yang lain gitu ya. 10 rupa yang lain tadi apa? Patawi, apo, tejo, wayo. Lalu apa? Wayo, warna atau rupa atau ganda, rasa, oja dan wijiwitindria serta caku pasada. Yang ini bagaimana? Sama. 10 juga ini juga sama ya. Ini akan berlaku sama sebenarnya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman memahami ya. Berarti kalau gitu di zaman dulu di buku-buku Abhidhamma yang lalu ya, para guru kita di zaman dahulu, zaman kuno sana ya, menggunakan perumpamaan menteri tadi ya. Karena ada perumpamaan menteri tadi. Ini ada menteri nih. Ini menterinya mata, ini menterinya telinga, ini menterinya hidung, ini menterinya lidah. Ingat ya menteri ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jadi dipahami itu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti di buku lain, teman-teman akan ketemu dengan terkait perumpamaan ya. Saya akan karena perumpamaan di kuno itu adalah seperti itu. Nah, teman-teman kalau kita berbicara di buku lain ya teman-teman, nanti teman-teman perumpamaannya nggak begitu ya. Biasanya dia kerjaan kantor, misalnya di kerjaan kantor ada departemen-departemen, tapi kebanyakan buku-buku kuno menerjemahkan indria sebagai menteri, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita kembali ke tema kita terkait dengan apa itu indria pacayo, gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita berbicara indria pacayo teman-teman, maka indria pacayo itu adalah seperti tadi ya, dia memiliki, diibaratkan seperti seorang menteri yang menguasai daerah utara, timur, selatan, dan barat. Nah ya, nah sekarang kita kembali fokus ke pelajaran kita. Jadi indria pacayo ini teman-teman sekalian ada 3 jenis dia. Ya teman-teman bisa belajar indria pacayo ini dibagi 3 jenis. Oh sorry ya, saya pakai ini. Dibagi 3 jenis. Yang pertama adalah watu. Yang pertama adalah watu. Watu purejata. Purejata. Gitu ya. Watu purejata indriya. Lalu yang kedua
nanti teman-teman akan belajar rupa jiwitindriya. Rupa jiwitindriya. Yang ketiga apa? Kalau kita bicara rupa, berarti yang ketiga apa? Sahajata. Sahajata indriya. Ingat ya penulisan bahasa Pali ya, huruf vokal ketemu huruf vokal, kalau kita mau pisah harus tanda strip. Ya. Apa itu watu? Watu indriya, watu itu landasan ya. Watu itu landasan. Indriya, kan indriya itu kan pengendali ya. Purejata munculnya lebih awal. Saya pernah belajar kan purejata kan. Jadi landasan pengendali indriya. Landasan pengendali indriya yang munculnya lebih awal. Lebih awal. Kalau rupa indriya, belajar tadi di bab 6 ya, apa rupa indriya? Pengendali kehidupan. Apa yang membedakan kita dengan mayat? Ya nggak ada jiwitin rupa, ya. Jadi pengendali kehidupan materi atau fisik, materi atau rupa atau fisik, ya. Jadi kalau kita nanti meninggal dunia, maka yang nggak ada adalah jiwitindriya, hilang. Itu bedanya kita dengan mayat ya. Lalu sahajata muncul bersama nih. Kalau indriya berarti apa? Pengendali indriya. Pengendali indriya yang muncul bersama. Yang muncul bersama. Nah, sampai situ dipahami teman-teman ya. Berarti kita bicara indriya pacayo ada berapa jenis? 3 ya. Nah, sekarang kita bicara satu-satu dulu. Sekarang kita belajar yang ini dulu nih. Ya. Yang kita pelajari adalah watu purejata indriya. Landasan pengendali ini apa ya? Kalau kita berbicara yang namanya indriya pacayo harus ada apa? Harus ada apa teman-teman? Indriya. Pacaya, dhamma. Pacaya dhamma itu apa? Sebab ya. Kalau pacu panyadama, pacayu panyadama apa? Akibat ya. Selalu kita bilangnya begitu ya. Ya teman-teman ya, ini menjadi kondisi. Ya, lalu ini menjadi apa? Terkondisi. Yang menjadi kondisi apa di sini? Watu, landasan. Yang menjadi pacaya dhamma apa teman-teman? Purejata, apa tuh purejata? Apa teman-teman purejata? Yang lebih awal. Nanti kita akan belajar itu ya. Kita akan bicara itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kan ini ada analoginya nih. Analoginya begini. Kenapa kok yang namanya indriya pacayo itu, kalau kita bicara indriya pacayo ini kan ada analogi terkait dengan watu purejata indriya. Ya. Tadi ini diibaratkan, kalau yang ini diibaratkan seperti yang pertama. Yang sudah kita pelajari adalah yang namanya watu purejata indriya itu adalah satu. Apa bukan satu? Ada 4 raja dewa. 4 raja dewa itu siapa? 1 Maharajika ya. 4 raja dewa itu kan 1 Maharajika. 4 raja dewa itu masih ingat nggak teman-teman? Kalau teman-teman lihat di internet, ada 4 raja dewa namanya siapa aja ya?
4 raja dewa siapa aja namanya? Coba teman-teman cek. 4 raja dewa itu siapa sih namanya? Empat raja dewa. Ada yang bisa yang boleh buka? Teman-teman. 4 raja dewa itu kalau teman-teman lihat menurut agama Buddha ya, ada 4 raja dewa, namanya siapa saja tuh? Utara. Hah? Utara. Yang utara apa? Utara. Apa ya? Masih ingat nggak teman-teman? Dilihat ya. Saya juga nggak tahu lah, Pak. Data rata, Wirupaka, kayak gitu ya, setahu saya. Ya. Coba lah, lihat dah, benar nggak atau enggak ya? Teman-teman, 4 raja dewa ini, kalau dalam kitab Abhidhamma Sanggaha terkait dengan kitab Patana kita nih, 4 raja dewa ini teman-teman satu sama lain tidak melakukan intervensi. 4 raja dewa ini satu sama lain tidak melakukan intervensi. Oh, Datarata, Wirupaka, apa lagi itu? Masih ingat nggak itu pelajaran? Nanti kita belajar di bumi 31 tuh ya, nanti ya di bab 5 ya. Hah? Di bab 5 ya, nggak apa-apa, nanti kita belum. Ini karena pelajaran bab 5-nya. Kuera. Apa? Gandaba. Kuera, Gandaba. Ya nanti ya, nanti ya kita lewatin lagi dulu ya. Skip dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara bahwa Watu Purejata Indriya itu adalah landasan pengendali indriya yang memunculnya lebih awal. Ini diibaratkan seperti 4 raja dewa, Caturmarajika yang tidak mengintervensi. Satu sama lain. Dia tidak mengintervensi ya. Data rata itu hanya di utara gitu. Wirupaka di selatan misalnya begitu ya. Dia tidak mengintervensi. Mereka semua punya kebebasan untuk mengkontrol dalam memerintah. Kalau dalam kitab sini bilangnya ada memerintah siapa? Satu, ada yang memerintah yang namanya, kalau dewanya namanya Kumba. Kumbanda. Kumbanda. Yang kedua ada yang memerintah Yaka. Oh, jadi Yaka itu ternyata itu ya makhluk dewa ya. Dan masing-masing lah kalimatnya di situ. Tidak dijelaskan karena kalau kita bicara di bab 8 Patana ini lebih terkait kepada analogi. Kalau kita nanti bicara di bab 5 baru kita bicara 31 alam dewa itu apa saja gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikontrol mengendali indriya. Kan kalau kita bicara ini kan apa yang dikontrolnya, indriya yang mana yang dikontrol gitu kan. Jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang apa sih yang dikontrol, oleh pengendali indriya, apa teman-teman? Apa yang dikontrol? Kalau kita bicara di Watu ya tadi kan. Nah, tadi kan kita bicara di Watu ya. Nanti yang dikontrol yang 22 tadi teman-teman sekalian ya. Nanti kita tahu bahwa kalau kita bicara yang mengendalikan itu semua adalah si Watu Purejata indriya. 5 pengendali indriya, ya pengendali indriya mata dan seterusnya, itu dikontrol sama mereka ya. Jadi mereka lebih mengkontrol yang namanya caku indriya, sota indriya, ya dia yang dikontrol seperti itu. Nah kita nanti lihat teman-teman bagaimana kok dia bisa mengontrol indriya gitu ya. Ya misalnya kita bicara misalnya mata nih ya, caku pasada.
Kalau kita bicara cakuspasada, teman-teman sekalian, dia mengontrol apa nih? Kesadaran mata atau caku winyana. Tuh. Yang berfungsi apa? Apa fungsinya? Fungsinya untuk melihat. Fungsi untuk melihat. Dan setelah melihat timbul apa? Setelah kita melihat pasti ada kesadaran sensitif mata ya. Bahwa kesadaran untuk melihat ini sangat tergantung oleh pada kesensitif mata. Sensitivitas mata. Gitu ya. Jadi itu akan contohnya seperti itu teman-teman. Akan berlaku sama untuk misalnya pada saat proses melihat itu apa sih teman-teman pernah kita belajar kan? Kita itu bisa melihat baik dan buruk tergantung apa? Tergantung landasan mata kita kan yang disebut cakupasada. Kenapa saya harus menggunakan kacamata yang harus 2, sekian apa namanya 2, sekian ini minus atau plusnya karena mungkin karena usia pengaruh. Betul nggak? Kita bisa melihat baik atau buruk karena tergantung usia, bisa tergantung makanan, karena mungkin kita sering karena apa? Cuka ya, cita utuh, hama dan ahara. Mata kita tuh punya landasan. Dan kalau mata kita semakin nggak kelihatan, semakin buta, maka disebut kayu lapuk gitu kata kita kalau di dalam rupa ya. Karena kita tidak bisa, semakin kita tidak bisa melihat, maka saya akan selalu mempersepsikan ini suara siapa. Oh nanti ini suara istri saya misalnya. Dan saya akan membayangkan istri saya itu seperti ketika mata saya menangkap dia mungkin di usia yang belum masih terlalu muda, padahal sekarang usianya mungkin sudah menginjak menua misalnya begitu. Karena pasti akan timbul persepsi, gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau kita berbicara penglihatan kita ini baik atau tidak baik tergantung usia seseorang, ya. Dan pada saat dia muncul kesadaran mata, apa yang terjadi? Tergantung cahaya, kan kemarin kita bisa begitu ya. Tergantung lamanya rentan mata kita kedap-kedipnya gitu kan. Tergantung objeknya apakah ati mahantara mana, apakah mahantara mana. Oh, sangat terpengaruh itu ya. Dan itu pasti akan tergantung ketika mata kita melihat ketika mata kita melihat maka kita pasti akan muncul 7 faktor cetasika yang menyertainya. Masih ingat nggak 7 cetasika yang menyertainya apa? Kalau teman-teman, ketika mata saya melihat, maka ada berapa cetasika yang selalu menyertai kita? Yang pasti menyertai kita nih. Caku winyana muncul, maka ada 7 cetasika yang menyertainya. Bab 2 lagi ya. Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitinda, dan manasikara. Pasti 7 cetasika menyertai. Kita sekarang tahu ya ketika mata ini melihat ada 10 kalapa, ada dasa kalapa, tapi juga ada 7 cetasika yang menyertainya. Gitu ya teman-teman ya. Oh itu belajar makin susah lagi. Terakhir saya untuk sebelum tanya jawab ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sangat tergantung oleh yang namanya 7 cetasika. Belum lagi tergantung apa lagi? Tergantung cita kananya. Pada titi bangganya bagaimana? Waduh banyak sekali teman-teman. Nah, teman-teman 4 raja dewa itu ya, saya sudah dapat nih 4 raja dewa itu adalah, saya pakai warna lain ya, hijau. 4 raja dewa itu, teman-teman nanti lihat nih ya, 4 raja dewa itu ada Datarata. Nanti Datarata itu menguasai barat atau selatan, kita akan perjelas di bab 4 ya, Datarata. Ada Wirudaka. Ada satu lagi Wirupaka.
Wirupaka. Ada yang satu lagi namanya Kuwera. Ya, nanti kita belajar di bumi 31, data rata itu di mana, Wirudaka itu di mana, Wirupaka itu di mana ya, biar teman-teman tahu. Nah, ternyata saya lewat satu. Oh, kok lewatnya banyak 8. Jadi teman-teman sekalian, seperti itu nanti. Jadi yang namanya Cakupasada ini ternyata Anda berbicara apa nih? Komponennya di sini ya, saya pertegas. Kita bicara Cakupasada itu tergantung apa? Kesadaran matanya. Ya, tergantung objeknya. Tergantung cetasika yang 7 itu yang sahabat kita sadarana ya. Ada cetasika 7, cetasika. Tergantung lagi apa? Muncul dalam 3 subkana, citakananya bagaimana. Wow, ternyata teman-teman kita bisa tahu sekarang ya yang namanya indriya pacayo. Kenapa orang bisa, karena dengan Cakupasada perenungan saja bisa mencapai kesucian, karena ini banyak hal yang ternyata mata kita itu ternyata banyak komponen-komponen lain untuk bisa mencapai kesucian ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, contoh yang sederhana yang mungkin nanti kita akan bicara tentang telinga seperti apa, hidung seperti apa, mungkin minggu depan Cilusi ya. Saya kembalikan Cilusi. Baik Romo, terima kasih untuk Ini direkam atau tidak? Direkam ya, oke. Ya, direkam Romo. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan di unmute. Cukup rumit juga ya Romo ya. Kenapa Cilusi? Rumit sekali ya Romo ya. Rumit. Makanya kan kalau kita bicara ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini. Makanya dengan indriya yang 22 itu kalau kita bisa melihat kesucian. Ya, karena kalau dilihat dari indriya mata saja terhubungnya banyak sekali ya Romo ya untuk ininya ya. Jadi kita sekarang tahu ya, ketika mata ini menangkap objek, nggak sendiri dia ya. Iya Romo. Berarti begitu juga dengan indriya-indriya lain ya Romo ya. Iya, makanya kalau kita di Sutama cuman diomongin cuman penglihatan saja kan, tapi kalau di Abhidhamma udah lebih rinci. Sampai gitu Cilusi. Rinci banget ya Romo ya. Ya. Baik, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung di unmute. Ada yang nanya kah? Dari indriya-indriya ini saya pikir hanya panca indriya ini, ternyata sampai 22 ya Romo ya. Indriya yang dibahas dalam Abhidhamma ini banyak sekali Romo. Iya, banyak sekali. Ini Cilusi kata si Devi katanya untuk recording yang masuk ke code email bisa tanya Romo Adi ya. Baik Romo. Karena soalnya di settingin Yumnya seperti itu kemarin ya. Baik Romo, nanti saya tanyakan. Berarti nggak ada pertanyaan atau masih ngambang nih? Sepertinya masih bingung ya Romo ya, karena sangat rumit ya Romo ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Direkam dilihat-lihat lagi. Segera aja ditayangin tiketnya biar nyambung Cilusi ya. Terima kasih. Baik Romo, nanti saya coba kejar habis kelas malam ini. Oke, makasih. Tetap semangat ya teman-teman. Walaupun karena udah. Karena sebenarnya sih kalau kita bicara patana ya. Kita bicara patana yang 24 tadi ya. Semua tinggal dikit aja ya. Tinggal indriya pacayo itu sedikit. Jana pacayo juga sedikit. Maga sedikit. Sampayuta juga sedikit. Vipayuta sedikit. Ya, nanti kita bicara ati pacayo sama dengan wigata pacayo. Lalu nanti nati pacayo dengan awigata pacayo.
Jadi sebenarnya itu akan lebih sedikit. Jadi kita akan lebih cepat selesai. Mungkin sebelum akhir tahun sudah selesai bab 8. Jadi kita bisa masuk bab 6. Jadi nanti bab 5 sama bab 6 berendengan. Begitu, Cilusi. Baik Romo, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, maka kelas kita akhiri sampai di sini. Untuk sebelum kita menutup acara, mungkin ada pesan dari Romo. Dengan kita belajar Indriya Pacayo, ya teman-teman tolong lihat aja lagi terkait dengan bab 7 ya, Samucaya Pacayo, yang terkait dengan Indriya 22. Rekamannya nanti Cilusi kasih aja. Tolong dilihat, dikasih di grup, supaya teman-teman bisa belajar. Karena di bab 7 kita sudah belajar Indriya, dan di bab 8 Indriya ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kondisi yang bisa membuat kita bisa mendapatkan pencerahan bahwa ternyata yang namanya Indriya itu punya beberapa kekuatan, dan kekuatan itu bisa mendukung seseorang untuk bisa mencapai Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, dan Arhata Magapala. Kan tadi kan ada Indriya yang ke-20, 21, dan 22 itu kan itu luar biasa ya. Begitu, Cilusi. Nanti diperjelas lagi. Sadu. Terima kasih Romo. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa. Mungkin boleh dipimpin oleh Pak Hendra untuk pelimpahan jasa. Baiklah, Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan perimbangan jasa. Handamayang Patidana Gatayo Bana Mase Punya Sidhani Kata Sayana Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Epia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Ditami Capya Ditawa Ani Maja Tawirino Satati Tantilo Kasming Te Buma Catuyo Nika Pance Kaca Tuo Kara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patida Nami Anumo Dantute Sayang Ye Cimang Napaja Nanti Dewa Tesang Niwe Dayuk Maya Dina Nahu Nyanang Anumo Dana Etuna Sabe Sata Sada Hontu Awira Sukajiwino Kema Padan Capa Pontu Te Sasa Sijatang Suba Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum mengakhiri kita sama-sama membacakan nama Akara Agata. Boleh sama Pak Hendra dipimpin. Marilah kita melakukan nama Akara Agata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka saho Sanghang namami. Mari kita mengucap, semoga semua makhluk bahagia, sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Cilusi. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Mo. Terima kasih semua.